Halo semuanya, saya Dr. Ivan Utama dari RSIA Bunda Ciputat dan kali ini saya ditemenin sama Mbak Anne Kohar dari Visual Fighter. Selamat pagi Mbak Anne. Pagi. Nah, gimana kabarnya? Baik, cuman agak biasa ya penyakit biduan ya. Oh iya, maklum Mbak. Ya dari satu kampung ke kampung lain, dari satu kampung ke kampung lain. Kita mau bahas hari ini apa ya? Kita mau punya topik ini nih. Setelah gagal promil, what next ya? Jadi buat yang menjalankan program kan kita sering banget berhadapan dengan apa yang kita sebut sebagai kegagalan gitu ya. Dan kegagalan itu kan yang namanya orang berusaha, pasti ada yang gagal, ada yang berhasil gitu. Tapi orang seringkali bertanya-tanya atau bingung, kalau kita udah gagal, terus kita akan berhadapan dengan apa nih begitu ya? Langkah apa berikutnya harus kita lakukan? Itu kan sebetulnya kalau jalanin program kan harus sudah ada di roadmap kita ya, harus udah tahu lah. Oke nih berikutnya kalau berhasil ya kan kita akan jadi program hamil dan kontrol kehamilan gitu ya. Tapi kalau gagal, what next nih, kita mesti ngapain? Nah, itu nanti kita mau bahas nih. Jadi Mbak Ana sendiri, pengalaman dari Mbak Ana. Kira-kira selama menjalankan profesi Anda sebagai influencer, iyalah, Iya. dan gitu sebagai maskot juga dan sebagai salah satu the dempat dari Visual Fighter. Nah, kira-kira gimana ceritanya dalam mendengarkan kisah-kisah kegagalan-kegagalan dari para pejuang garis dua di sana? Sebenarnya kan profesi sih kayaknya profesional banget ya, maksudnya peran yang saya ambil sekarang itu kan karena ada sedikit pengalaman juga di masa lampau gitu. Jadi aku juga pernah gagal promil gitu, walaupun waktu itu baru di step hamil yang alami, yang coba alami, tapi bantuannya adalah induksi ovulasi gitu. Itu gagal di 3 cycle kan, karena masih bisa nih kayaknya hamil alami, pokoknya sampai 3 kali gagal. Itu udah lumayan kayak bikin kena mental dok gitu. Apalagi aku ngebayangin yang promilnya udah advance gitu, udah kayak masuk IUI atau IVF yang benar-benar udah costnya udah lebih lagi gitu. Bayangkan program hamil kan nggak ada yang ditanggung asuransi ya. Yes. Mungkin beberapa perusahaan tertentu ada gitu, tapi kebanyakan memang promil itu biaya sendiri gitu, dan itu nggak murah gitu kan. Ditambah lagi waktu, emosi, ditambah lagi kalau perempuan kan sebenarnya kalau program hamil kan yang banyak diobok-obok perempuan ya. Iya. Diobok-obok bahasa gue halus banget. Di modifikasi lah, itu tubuhnya perempuan gitu, dan itu menyangkut hormon gitu, menyangkut emosi. Jadi sebenarnya ketika kita pertama gagal itu, yang kita butuhkan itu adalah waktu untuk meregulasi emosi dulu. Nah, oke, menarik. Jadi meregulasi emosi, berarti dengan kata lain, collect yourself. Jadi kita kayak berusaha untuk mengumpulkan diri kita lagi, menguatkan diri kita sendiri, begitu kan ya. Dalam bentuk apa aja tuh bisa? Ya, maksudnya menerima dulu, boleh diem dulu, boleh kita kayak ngerasa take a break dulu gitu ya. Untuk yang PCOS, take a break doesn't mean lu pause gaya hidup sehat lo ya. Justru ketika kita ngomong take a break terus kitanya jadi terlalu minggir untuk senang-senang, stop olahraga, itu it make it worse gitu. Gitu. Iya bener sih, sometimes kita harus memanfaatkan momentum juga ya, mumpung lagi semangat nih, mumpung gue udah terlanjur basah gitu. Jadi jangan kasih kendor sih sebetulnya. Iya, sebenarnya gitu, karena ketidakseimbangan hormon di PCOS kan terkait juga dengan hormon endorfin kayak gitu-gitu kan. Jadi sebaiknya olahraga tuh nggak ditinggalin gitu. Walaupun emang sebenarnya kita butuh take a break tuh kayak ya udah waktu sendiri aja dulu, kayak meresapi apa yang kita alami, apa yang kita rasakan sekarang gitu. Introvert. Iya, kalau introvert, extrovert sebenarnya sama aja ya. Kalau udah keluar uang banyak dan gagal tuh gitu ya, ngapain lah gitu. Jadi berusaha untuk meresapi apa yang dirasain dulu gitu. Jauh dari orang dulu itu bagus juga sih, karena kan ketika kita lagi promil, terus ada orang yang tahu kita lagi promil dan gagal, terus tanya, gimana kemarin gitu, gitu rasanya dok. Mungkin memang kalau promil mungkin bagusnya kita jaga dalam circle yang kecil kali ya sebetulnya ya. Tapi saya suka bilang ke pasien saya, terutama yang bekerja gitu, yang berkarir bekerja, kalau promil
jangan lupa ngomong sama HRD-nya gitu. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu kan, karena kan suatu waktu kita mesti disuruh kontrol sama dokternya kan gitu. Ini kontrol tanggal sekian ya gitu loh. Nah, itu kan mesti HRD mesti tahu nih, mesti tahu lah kalau gue jadi banyak izin gitu loh karena gue lagi ke dokter gitu. Ya minimal kan nggak dimarahin lah gitu. Minimal kadang-kadang saya sebagai dokter juga suka kasih surat deh, ini lagi mau jalan program selama 2 bulan, 3 bulan ke depan gitu ya, supaya nanti ketemu HRD-nya udah enak ngomong, ini saya mesti kontrol sewaktu-waktu ke dokter gitu. Ya. Tapi memang mengenai promil itu sendiri, keep it in your close circle aja ya, di circle yang kecil aja, nggak usah semua orang tahu kan ya, nggak usah. Tapi sekarang dengan zaman yang multimedia dan medsos ya, kayaknya banyak justru yang promil tuh sengaja gitu ya disebarluaskan ke seluruh dunia, semua harus tahu dia promilnya jadi atau gagal kan kayak gitu ya. Itu kontrol dan bagaimana Anda melihat itu sebagai kesempatan aja sih ya, mau dilihat sebagai apa gitu, mau dilihat sebagai berbagi cerita. Kadang-kadang kan justru orang-orang yang kita ketemuin online itu emang bisa jahat banget, tapi banyak juga yang baik banget atau jadi support system banget. Kayak komunitas yang aku bangun kan online. Kan kita online, tapi walaupun kita belum pernah ketemu, banyak yang belum ketemu secara offline, tapi ya nguatin banget gitu. Ya betul, jadi kadang-kadang kalau kita terlalu open juga mungkin bisa jadi seperti dua sisi pedang bermata dua ya. Di satu sisi dia bisa jadi support system yang biarpun nggak kenal gitu ya, tapi di lain pihak juga banyak yang julid juga kan. Nggak heran lu gagal, soalnya bla 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 bla, pantas aja lu gagal kan gitu ya. Jadi tergantung kita menyikapinya lagi ya. Ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal juga yang di luar kontrol kita, kayak promil sendiri. Kadang-kadang kita ngerasa kayak promil ketika gagal tuh kita selalu ngerasa gini kan, ini salah siapa sih gitu, apa salah gue nya, apa salah gue nggak punya support system, apa kadang-kadang orang ngerasa gue waktu ngejalaninnya stres kali ya gitu, terlalu stres, atau kadang-kadang banyak juga yang ngerasa salah milih dokter, padahal hamil itu kan, anak itu kan rezeki ya dok ya? Iya, betul. Cuman emang lagi kita kejar aja sekarang gitu. Iya, betul. Lagi Itu kita kan usahakan gitu. Ya ikhtiarnya ya, ya nanti dapat atau enggak kan terserah yang di atas aja gitu ya. Kita bagian usahanya. Tapi ada mitigasi khusus nggak sih? Dalam artian maksudnya supaya gue kalau program nih, gue yakin program gue nggak akan 100% jadi, tapi program gue juga nggak 100% gagal kan gitu ya. Tapi ada mitigasi khusus nggak? Kira-kira gue mesti ngapain supaya kalau gue amit-amitnya nggak berhasil nih, gue nggak terlalu down. Untuk pasien nih? Untuk ya pasiennya. Untuk pasiennya? Ya para sisters. Untuk sistem sebenarnya itu tadi kita harus sadar kalau misalnya yang kita lakukan ini adalah semua sampai di titik ikhtiar aja. Yes. Berapapun dana yang kita keluarin itu adalah di titik ikhtiar, waktu kita gitu kan, emosi kita yang buang itu adalah di titik ikhtiar. Maksudnya kan kalau result itu urusannya yang di atas ya gitu. Dan bahwa dokter juga adalah perpanjangan tangan Tuhan gitu kan. Ya kalau misalnya berhasil, alhamdulillah. Ya kalau misalnya gagal, kita coba lagi boleh. Untuk kita ambil keputusan untuk child free silahkan. Yang paling penting adalah kan kita tahu kalau misalnya kebahagiaan itu kan kita yang bikin sendiri. Oke. Betul. Jadi pertama-tama berarti harus sadar dulu bahwa ini ikhtiar ya. Dan yang kedua adalah pilihan kita kan, yang maksudnya apakah kita melanjutkan atau kita mau child free atau apa gitu kan ya. Mungkin dari saya kalau sebagai dokter untuk membantu kasih jaring pengaman gitu ya, maksudnya ya oke, kalau jatuh pasti jatuh ya, tapi jatuhnya nggak langsung kena tanah gitu ya. Saya kasih jaring pengamannya, biasanya saya kasih tahu ke pasien mengenai probability-nya dulu. Itu penting banget. Soalnya kan banyak yang udah jalan program tuh berbulan-bulan, 6 bulan, setengah tahun gitu dia jalan program, tapi dia nggak gitu peluang dia tuh sebetulnya berapa persen sih gitu. Nah itu kita kasih tahu dulu tuh. Jadi misalnya kayak mau jalan insem gitu, saya udah kasih tahu dulu nih, Pak Bu, ini kalau insem peluang hamilnya sekitar 10-15% gitu. Harus 3 kali diulang ya. Rata-rata yang berhasil itu insem kedua atau ketiga, jangan dijeda-jeda nih insemnya gitu. Nah jadi kita udah kasih istilahnya apa ya? Kasih tahu dulu nih apa yang akan bakal mereka hadapi kan ke depannya kan gitu. Dan juga untuk meminimalkan risiko gagalnya gitu.
minimal kita udah periksa benar-benar dulu gitu loh. Karena kan kadang-kadang sister atau para pejuang garis 2 itu kan suka datangnya ke dokter udah punya preferensi sendiri nih. Datang ke dokter, dok kita mau coba insert. Padahal dokter sendiri juga belum tahu gitu, ini kandidatnya bisa nggak lo di insert gitu kan. Nah, jadi kita mesti periksa dulu baik-baik kandidatnya supaya ya minimal kalau udah jalan program kita tahu bahwa memang mereka suitable atau kandidat yang cocok lah gitu buat jalan programnya. Nah, ya itu kasih tahu juga nih kalau lu program pokoknya pregnancy rate-nya sekian ya, peluang hamilnya sekian, gagalnya sekian, usaha-usaha apa lagi yang bakal kita lakukan. Nah itu dia setelah nanti misalnya amit-amitnya belum berhasil kan kayak gitu. Itu minimal dari sisi gue sebagai dokternya. Nah kemudian untuk sisternya juga nih ya, kalau misalnya kalian lagi mencari dokter yang tepat gitu dan kemudian nemuin dokter yang kalian ngerasa judging, tolong dinilai lagi begitu sampai rumah, ini dokter judging, apa benar dia mengatakan kejujuran? Kadang-kadang kita tuh cuma pengen ngedenger apa yang mau kita denger gitu, kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang kayak, dokternya judging, padahal emang benar gitu. Probably rate keberhasilannya sekian persen gitu. Kadang-kadang kayak gitu sih. Iya benar juga ya, jadi kita sebagai dokter tuh nggak boleh PHP-in pasien sebetulnya gitu ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga kadang-kadang ada yang pasien-pasien yang suka cuman mau dengar good news-nya aja gitu ya. Tapi begitu dikasih bad news-nya jadi kayak ini gue ditakut-takutin nih kayak gitu kan. Judging nih gitu, ganti dokter deh gitu. Saya pernah kayak gitu dok. Ya itu nanti kan kembali lagi ke chemistry penting, kembali lagi ke chemistry-nya gitu ya, gimana sih supaya kita bisa punya chemistry yang bagus antara pasien sama dokter juga kan gitu ya. Kalau misalnya memang belum apa-apa dan negatif thinking ya gimana bisa ada chemistry bagus ya. Tapi satu hal sih sebetulnya memang kalau kita datang ke dokter itu mungkin ada baiknya juga kita datang dengan pikiran yang terbuka gitu loh maksudnya. Karena belum tentu apa yang kita dengar selama ini benar gitu loh ya. Belum tentu apa yang kita dengar selama ini juga ternyata salah gitu loh. Mungkin ternyata dugaan-dugaan kita ternyata menjadi kenyataan gitu loh. Misalnya kayak PCOS nih. Banyak pasien datang ke kita ngomong, "Dok, saya PCOS." Tahu dari mana? Karena saya ini nggak hamil. Ya. Kadang-kadang cuma nggak hamil-hamil aja mereka udah ngerasa itu PCOS kan gitu kan. Ternyata pas dilihat enggak ada apa-apa. Ternyata lakinya gitu kan yang bermasalah. Oh iya, itu juga penting ya. Sekarang kan maksudnya ketika kita gagal, orang yang paling ibaratnya maju ada di depan itu kan siapa sih, support system ya gitu. Udah nggak salah lagi kan, support system tuh isinya suami gitu kan, atau mungkin kalau yang beruntung kayak sister punya komunitas ya, support systemnya komunitas. Tapi kadang-kadang nakes itu juga ada support system loh dok. Iya jelas. Perawat, soalnya bagian administrasi juga kadang-kadang udah makan bete gitu ya, baru nggak gagal terus administrasinya jutek itu bagian kasirnya pelar gitu kan. Nggak bener-bener nakesnya. Bahkan saya juga suka bilang dokternya sendiri juga sebetulnya bagian dari support system loh, maksudnya karena kita kan kebagian untuk mereassure pasien bahwa programnya itu berjalan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, dia diperiksa dengan baik, itu jadi tangani dengan baik, gitu ya. Dokternya juga serius menangani pasiennya. Itu juga support system loh, membuat pasien merasa aman gitu loh, bahwa dia menjalankan program berada di tangan yang tepat. Nah itu penting. Nah balik lagi chemistry jadinya. Kalau misalnya dari apa-apa udah ngejudge karena judging itu nggak cuma muncul dari dokter ke pasiennya, tapi pasien ke dokternya juga bisa. Sebaliknya kayak cermin gitu jadinya. Ini si dokter nakut-nakutin gue, padahal mungkin maksud dokternya ini gue ngasih tahu nih supaya kalau ada apa-apa lu balik lagi dia gitu. Gue makin takut-takutin. Itu kan balik lagi persepsi ya gitu ini ya. Dua-duanya bisa. Kalau nggak ada chemistry-nya itu susah tuh. Gitu. Kemudian dari sisi yang paling krusial dok, biaya. Itu paling enak banget ya ngomongin biaya ya gitu. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita ngomong, ini kita udah bener nih petnya gitu kan, udah ke dokter, kemudian misalnya sampai dengan kayak aku deh induksi ovulasi, terus kita gagal induksi ovulasi 3 kali, yang jadi nextnya adalah berarti biayanya akan lebih tinggi dari yang kemarin karena advance gitu. Kadang-kadang ketika kita bilang nyerah deh, gue mau ke alternatif aja gitu.
Enggak, gue sih nggak menjudge alternatif pasti gagal ya. Cuman kadang-kadang kasihan kalau pemilihan alternatifnya itu pilihan yang salah gitu. Yang kemudian misalnya udah banyak banget ya kasus perut gitu. Yang akhirnya yang tadinya masalahnya cuma PCOS, masalahnya jadi nambah. Jadi begitu ke dokter lagi yang harusnya biayanya cuma melanjutin program, jadi harus ngebenerin dulu nih dok gitu. Kan akhirnya jadi kayak gitu ya dok ya? Iya, jadi ya sekali lagi bahwa kita nggak bisa ngejudge juga dari alternatif karena itu kadang-kadang dasar ilmunya aja udah beda banget gitu ya. Dasar ilmunya jadi jauh berbeda. Tentunya kan kalau kita berdasarkan studi penelitian ilmiah apa yang kita lakukan ya secara saintifik gitu loh. Kalau alternatif itu kan tentunya studinya akan jadi beda lagi, studi empirik, pengalaman turun temurun dan lain-lain begitu. Itu udah berbeda. Tapi saya selalu sarankan ke pasien untuk selalu mengkritisi ya maksudnya ya. Apa yang mereka lakukan gitu dan apa yang akan mereka terima, apakah itu dari dokter ataupun dari pengobatan alternatif, kira-kira make sense nggak sih gitu ya. Dasar logikanya apa gitu loh maksudnya. Karena kalau kita udah ketemu dasar logikanya sebetulnya ya, maka otomatis akan lebih mudah gitu loh untuk kita memberikan edukasi dan menerima, pasien juga menerima pengobatan itu gitu loh. Nah, kalau misalnya si pasien kita edukasi tapi bisa dia memilih untuk alternatif, terus ternyata pengobatan alternatifnya misalnya resiko. Mending kalau beresiko gitu, cuman misalnya kayak disemprot air, disebut air. Kumur-kumur, sembur-bur. Itu nggak make sense juga maksudnya. Nah itu kan nggak masuk di logika gitu. Dan kadang-kadang yang begitu pun juga nggak murah juga loh gitu loh. Iya. Saya ada pasien-pasien yang mereka menghabiskan biaya hampir setara dengan bayi tabung karena berbulan-bulan begitu loh ya untuk pengobatan alternatif tanpa hasil sama sekali begitu ya. Dan memang kadang-kadang ya akhirnya ya dimana penyesalan kan selalu datang terlambat ya gitu ya. Yang depan pendaftaran gitu kan. Itu jadi ya itulah makanya mudah-mudahan sih kalaupun mau mencoba alternatif ya silakan aja, namanya orang India, namanya nyoba gitu ya. Tetapi kita juga harus kritisi lah kira-kira make sense nggak sih kita yang diobatin begini gitu. Apa sih dasar pemikirannya gitu. Supaya sekali lagi ya ketika gagal sih kita worth the money itu kan penting ya dok ya gitu. Jadi kayak misalnya pasti kata-kata ya kalau gitu mah duitnya buat ini itu pasti akan ada di belakang, kata dokter tadi penjelasan yang sama memang ada di belakang gitu. Setidaknya kita sudah mencoba hal yang paling mendekati gitu. Iya betul. Terus jadinya what next sih kalau kita udah berhadapan dengan kegagalan, kira-kira kalau dari PCOS fighter itu setelah gagal kebanyakan mereka ngapain dulu sih sebelum mereka kembali melangkah lagi, meniti lagi? Biasanya take a break dulu. Oh iya, gue punya beberapa sister yang ketika gagal itu memanfaatkan waktu gagalnya tuh dengan sangat baik gitu. Bukan memanfaatkan waktu gagal ya, maksudnya berdealing dengan aku sebut satu nama boleh nggak sih? Boleh. Ada namanya Ines. Oh, bukan nama saya. Ada namanya Ines, sister Ines. Saya Ines. Ines itu gue lupa, dia 2 kali gagal kalau nggak salah, dan dia di nextnya adalah dia mengambil sekolah sebagai penyiar. Oh oke. Produktif sekali ya? Produktif banget, dan sekarang dia udah jadi penyiar gitu. Terus ada Nyanya, sister juga, dia S2. Oke. Dia ambil S2 dan dia sekarang udah ngajar, dia ngeluarin novel gitu, dan dia akhirnya coping sama infertility-nya itu jadi kayak yang ya udah. Waktu itu aku pernah live Instagram sama Nyanya, terus nanya kalau terus what next-nya gitu, lo mau ngapain lagi? Karena gue masih takut gagal lagi, dia waktu itu baru sampai insight sih, yang namanya manusia takut itu kan biasa ya, dan dia dealing dengan gue akan naruh pilihan IVF itu sebagai pilihan paling akhir deh, karena gue tahu source gue kayak gimana gitu, emosi gue akan gimana kalau ternyata ini gagal. Jadi itu akan jadi ibaratnya jalan pamungkas gue deh sama suami, kalau misalnya udah siap yuk gitu baru IVF. Itu menurut aku sih sister-sister yang berhasil coping sama kegagalannya gitu, jadi sesuatu yang
gue dealing, gue menemukan diri gue lagi nih gitu. Karena kan sebenarnya perjalanan menjadi ibu adalah pelan-pelan kita akan menghilangkan identitas diri sendiri kan nantinya gitu. Itu kalau udah jadi ibu, pas gagal juga kita udah hilang identitas diri saat itu gitu, kehilangan emosi kita gitu. Jadi salut aja sama sister-sister yang bisa begitu produktif sih kalau dari aku. Ya, jadi memanfaatkan memanfaatkan momen healing itu sesuatu yang positif ya. Dan itu dalam hal yang positif bisa juga positif ke program itu sendiri sebetulnya. Jadi kita kayak mereview kemarin ini gue gagal gara-gara apa ya gitu. Misalnya nih, kalau misalnya kita mereview, kita gagalnya kemarin kayaknya gara-gara suami gue ternyata masih perokok aktif nih selama program. Nah itu mungkin bisa kita perbaiki ya selama kita recollect ourselves gitu loh, selama kita mencoba untuk mendealing dengan kegagalannya gitu. Nah itu bisa diperbaiki gitu. Kemudian misalnya yang rasa gue ternyata masih belum bisa untuk punya pola hidup sehat, nah itu bisa sambil collect themselves lagi ya, sambil memperbaiki itu juga gitu. Jadi anytime kita ready untuk masuk ke ronde kedua gitu loh, ke program berikutnya, dan mudah-mudahan sih bisa naik kelas juga ke program lebih advance pastinya ya. Maka tentunya kita memulai dengan kondisi yang lebih baik gitu loh, daripada waktu kita gagal yang pertama gitu loh. Kita memulai start yang kedua itu dengan lebih baik. Dan mungkin perlu keep in mind juga, perlu diingat-ingat juga bahwa program hamil itu angka keberhasilan itu segitu-segitu aja. Yang akan meningkat probabilitasnya manakala kita merubah modalitasnya itu gitu loh. Misalnya kalau kita cobanya alami nih misalnya, alami 6 bulan gagal, terus nanti tahun depan misalnya coba alami lagi gitu loh. Nanti belum, misalnya tahun depannya nyoba lagi alami lagi, ya segitu-segitu aja kemungkinan hamil alami mah gitu ya, maksudnya nggak akan getting better gitu. Dia akan getting better kalau peluang hamilnya, program hamilnya meningkat gitu. Misalnya dari alami naik ke insem, atau dari insem naik ke bayi tabung gitu ya. Itu akan punya peluang yang memang meningkat karena memang senjatanya kan beda gitu. Nah, betul. Gitu. Jadi ya mungkin itulah momennya adalah untuk memperbaiki diri sendiri juga penting ya. Di samping menjadi produktif juga, jangan ngerem di kamar aja. Iya, gitu ya. ngerem di kamar batasnya sehari 2 hari aja gitu. Kalau misalnya kelebihan kan enak juga ya gitu di kamar dulu, kayaknya meratapi nasib terus Nggak ada yang berubah. Iya, nggak akan ada yang berubah. Dan satu lagi mungkin harus dirubah adalah gaya komunikasi ya. Komunikasi kita sama suami harus lebih better gitu. Jangan lagi ada yang ditutup-tutupin nih, kayak dokter tadi ternyata suaminya dia masih ngerokok. Begitu juga komunikasi pasien sama dokternya. Kadang-kadang nih pasiennya nih nuntut, dokternya kurang komunikatif. Apa dirimu sudah komunikatif belum sama dokter selama ini gitu? Misalnya diem-diem masih suka jajan gitu, itu kan, atau ada banyak hal yang dia umpetin dari dokter yang harusnya dokter tuh tahu gitu kan. Misalnya kayak itu, suaminya ternyata masih ngerokok gitu, atau misalnya makanannya masih jorok gitu, masih sering nyolong-nyolong, hal-hal yang kayak gitu kan juga harus diinfo dokter. Bahkan kalau misalnya kita lagi nyoba alternatif atau herbal, itu baiknya dokter tahu sih kalau kata aku. Mungkin tahu, tapi meskipun mungkin dosen nggak akan mengencourage juga kali ya. Iya, jadi dokter tahu nih mana yang mesti gue koreksi nih. Tapi minimal tahu lah, historinya pasien gue pernah gini-gini. Iya, jadi ketika komunikasi lancar kan biasanya jurus yang mau dikeluarkan di ronde kedua atau di cycle berikutnya kan dokter jadi bisa menentukan sama-sama apa. Oke, itu luar biasa sekali, nggak terasa udah 30 menit nih ngobrol-ngobrol. Iya, emang kita nggak selalu berasa kan ngobrol. Ini kalau diterusnya sejam, side A, side B. Jadi kira-kira ada take home message nggak buat para penonton di luar sana? Apa ya take home message-nya? Aku paling bingung kalau disuruh take home message. Paling enggak Take home bahan aja. berat. Paling enggak adalah ketika kita tuh nggak pernah tahu ya hasil dari bayi tabung atau hasil dari program kehamilan kita. Yang jelas hasilnya itu cuma 2, gagal atau berhasil gitu. Kemungkinannya juga ada probability rate masing-masing, tiap sistem itu beda gitu, karena teksnya beda. Yang jelas adalah kita persiapkan hati kita sebelum kita melangkah, itu memang penting banget. Jadi jangan itu sampai ke dokter langsung, dok saya mau ginseng gitu, karena saya baru baca. Enggak, semuanya itu jurus apa yang mau kita keluarkan adalah hasil diskusi sama dokter biasanya.
Dan ketika kita gagal ya itu kita bisa meregulasi emosi kita dulu supaya di next round bukan hanya kita mengoreksi gaya hidup, bukan hanya mengoreksi profil model apa, tapi kita juga bisa melakukan itu dengan hati yang lebih enteng, lebih bahagia. Nah, kalau dari saya mungkin take home message-nya adalah jangan lupa bahwa mungkin kita harus review ulang ya kemarin ini gagal karena apa gitu ya. Dan itu adalah hal-hal produktif yang bisa kita lakukan pada saat kita berhadapan dengan kegagalan, untuk nanti suatu saat nanti pada saat kita berhadapan lagi dengan program hamil masuk ke ronde kedua, kita bisa memulai dengan kondisi yang lebih baik begitu. Hal yang bisa diperbaiki dulu secara aktif. Mungkin yang nggak bisa dibenerin cuma umur kali ya, gitu kan? Umur sama histori kali ya dulu. Oh dulu gua pernah operasi berapa kali gitu. Itu kan kita nggak bisa benerin lagi. Tapi minimal untuk yang hal-hal lain misalnya kayak pola makan, pola hidup itu kan secara aktif kita bisa berubah ya gitu. Atau mungkin misalnya dulu kita bisa lebih mendekatkan sendiri dengan Tuhan gitu, misalnya di kehamilan di program berikutnya boleh aja, siapa tahu ikhtiarnya jadi lebih gampang, lebih termudah kan begitu ya. Setidaknya hatinya lebih enak ya kalau lebih ikhlas. Betul, lebih ikhlas. Oke, baiklah, demikian bincang-bincang kita kali ini dengan Mbak Anu Kohar dari Vicious Fighter. Saya Dr. Ivan Utama dan Mbak Anu Kohar. Kita permisi, sampai jumpa lagi kapan-kapan.